Pemirsa, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto optimis akan keberlanjutan hak angket. Pasalnya perjuangan hak angket akan terus dilakukan melalui tim khusus yang telah dibentuk oleh kubu pemenangan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Mahfud. Penggunaan aspek strategi hukum, strategi politik, termasuk masukan dari para pakar telematika, ini tentu saja nantinya akan menjadi masukan yang sangat penting di dalam pengambilan keputusan dari yang akan diusulkan, direkomendasikan oleh tim khusus yang telah dibentuk oleh para ketua umum partai politik bersama dengan pasangan calon. Dan dilakukan berbagai komunikasi, misalnya salah satu leading sektor untuk tim khusus itu adalah tim hukum. Bapak Todung Mulya Lubis sudah melakukan pertemuan-pertemuan terkait dengan pengungkapan fakta-fakta dugaan kecurangan pemilu. Sistem ketatanegaraan Indonesia memberikan jalan untuk memperkuat sistem demokrasi, termasuk peran Dewan Perwakilan Rakyat yang salah satu fungsinya adalah pengawasan. Usulan hak angket yang digulirkan sejumlah politisi PDI Perjuangan untuk menguak dugaan kecurangan pemilu 2024 adalah bagian dari fungsi pengawasan legislatif itu. Gayung bersambut. Usulan hak angket itu mendapat dukungan Koalisi Perubahan, koalisi yang dimotori Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Keadilan Sejahtera menyatakan siap merapatkan barisan untuk mendukung usulan tersebut. Apalagi hak angket adalah hak konstitusional anggota DPR sehingga Nasdem, PKB, dan PKS mendukung usulan tersebut. Namun demikian, Koalisi Perubahan masih menunggu langkah-langkah selanjutnya dari PDI Perjuangan. Alhasil, tak ada alasan partai yang dinahkodai Megawati Soekarno Putri itu untuk berlama-lama memutuskan hak angket. Pasalnya, Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Pranowo Mahfud MD mengaku sudah mengantongi seabrek bukti adanya ketidakberesan pemilu 2024. Hak angket ini sudah terlambat atau bagaimana begitu kan? Tapi yang jelas ya pada Oktober nanti seorang Jokowi sudah lengser begitu. Kalau hak angket tetap digunakan, ini waktunya 3 bulan sudah nyampe mereka begitu. Ini seakan-akan bahwa hak angket ini sudah terlambat. Bagaimana dulu menggema soal hak angket, tapi masyarakat tidak begitu tidak begitu kompak begitu kan untuk menggunakan hak angket. Karena hak angket ini ya yang punya kebijakan besar itu adalah partai. Bagaimana Koalisi Perubahan yang menunggu PDIP pada waktu itu untuk menggunakan hak angket, tapi PDIP agak maju mundur begitu, akhirnya hilang di telan bumi. Ini menurut saya ini sudah terlambat ini begitu hak angket. Makanya banyak sekarang ini masyarakat sudah menggaungkan bahwa hak angket itu harus benar-benar ada begitu kan. Ya nampaknya kekuatan dari seorang Jokowi luar biasa. Sudah beberapa kali masyarakat menggaungkan hak angket sana sini tapi gagal. Hak angket demo turun ke jalan, mereka yang ikut hanya sedikit begitu kan. Artinya ketidakkompakan masyarakat. Apakah masyarakat masih masih melihat nuansa kekuasaan yang kemudian hanya untuk orang-orang mereka begitu? Ya kita lihat saja, DPR saja tidak mampu kok melawan Jokowi, apalagi masyarakatnya sendiri. Karena hak angket itu bukan masyarakat yang melakukan, hak angket itu hanya dorongan dari masyarakat ya untuk ketua DPR atau DPR yang ada di Senayan di situ begitu kan. Artinya secara tidak langsung yang menentukan di situ, yang kekuatan di situ adalah partai. Masyarakat hanya diminta surat suaranya ketika Pilpres, ketika Cagup, ketika Pilkada dan sebagainya. Itu aja masyarakat yang diminta begitu kan. Bagi giliran masyarakat meminta malah tidak didengarkan. Itu hari ini begitu kan. Makanya jangan pilih orang-orang yang kemudian hanya coba-coba untuk mengambil surat suaranya, memanfaatkan surat suaranya, bagi-bagi bansos dan sebagainya. Jangan dipilih orang-orang seperti itu begitu kan. Makanya saya setuju sekali begitu ketika ketika masyarakat membutuhkan DPR, tapi lalu kemudian ya seolah-olah DPR tidak mendengarkan itu ya seharusnya ini yang harus kita demo, yang seharus kita minta pertanggungjawaban ya sebagai bentuk aspirasi ya kepada masyarakat, yaitu adalah DPR begitu kan. Makanya DPR harus yang didesak di situ. Kepemimpinan mereka artinya bukan dalam fisik mereka begitu kan. Ini yang kita lihat, bahwa kita lihat saja banyak negara-negara lain ya
perdana menterinya, terus kemudian kepala negaranya banyak yang tua di situ begitu. Tapi untuk membangun bangsa mereka sangat kuat begitu ya. Seperti contoh di Amerika begitu. Walaupun sudah tua mereka memimpin negaranya sangat kuat sekali. Indonesia mungkin sama, Prabowo itu masih umur 73 tahun ya. Saya rasa kalau diberikan kesehatan ya, semoga saja begitu kan, diberikan kesehatan, lalu kemudian mereka memimpin bangsa kita keluar dari zona pola oligarki, bukan tidak mungkin Indonesia itu punya kekuatan luar biasa. Artinya apa? Artinya menggema dengan hak angket itu ya saya kira banyak hal-hal demikian begitu kan, apalagi nanti ya apa yang dikatakan oleh si Koni di situ begitu, bahwa diprediksi Prabowo akan 2 tahun untuk memimpin bangsa kita, selebihnya itu adalah Gibran.